Beralih ke informasi lain, warga Aceh menolak keras keberadaan pengungsi Rohingya di wilayahnya. Mereka resah para pengungsi kerap bikin onar, mulai dari buang hajat sembarangan hingga ada yang berperilaku cabul. Beredar video yang memperlihatkan warga membongkar tenda pengungsi Rohingya di Aceh viral di media sosialnya yang dibuang oleh pengungsi Rohingya pada semak-semak kawasan itu. Ia juga melanjutkan para pengungsi tersebut hanya berpura-pura lapar agar dikasihani oleh warga setempat. Alhasil makanan yang diberikan pun tampak terbuang begitu saja. Sontak setelah diunggah, postingan ini pun ramai menjadi perbincangan. Apa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Beredar. Halo guys, gabung lagi dengan gue Fajar di my channel Makipau. Wow. Kali ini gue akan ngebahas sebuah perjalanan untuk mengungkapkan kisah memilukan dari orang-orang Rohingya guys, serta menelusuri akar keberadaan mereka dan alasan-alasan yang menyedihkan di balik pengusiran paksa dari tanah tempat tinggal mereka guys. Dan sebelum gue lanjut nih guys, jangan lupa untuk klik subscribe di channel ini guys. Kisah kita mulai nih guys dari sejarah yang kaya dari orang-orang Rohingya akan warisan budaya dan keberlanjutan sepanjang berabad-abad guys. Mereka adalah komunitas yang bermukim di wilayah sekarang dikenal sebagai Myanmar, di mana kaitannya sangat erat dengan tanah kelahiran mereka guys. Dan orang-orang Rohingya ini memiliki kebudayaan yang unik dengan bahasa Rohingya sendiri dan tradisi-tradisi yang khas yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari identitas mereka. Misal nih guys, dari mereka itu hidup sebagai petani di dataran subur Rakhine guys, sehingga menumbuhkan kehidupan dan budaya mereka di tanah yang mereka cintai ini. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, sejarah mereka tidak terlepas dari tantangan dan kesulitan. Terlebih lagi nih pada beberapa titik dalam sejarah komunitas Rohingya sendiri dalam menghadapi ketegangan dan konflik dengan pemerintah setempat, di mana pengakuan dan hak mereka ini guys sebagai warga negara seringkali dipertanyakan. Dan dimulai pada tahun 1942, pada waktu itu sedang gencar-gencarnya nih Perang Dunia Kedua, di mana orang-orang Rohingya mereka lebih pro-nya ke Inggris. Sedangkan penduduk pemerintah Myanmar sendiri lebih pro-nya ke Jepang. Nah, dari hal itu nih guys ya, masyarakat asli Myanmar menganggap orang-orang Rohingya ini yang minoritas di sana dianggap sebagai pengkhianat guys, karena mereka tidak mendukung masyarakat asli Myanmar, tetapi malah mendukung kubu sebelah ya guys yang dipimpin oleh Inggris. Nah, dari sini juga nih guys nih, berarti tidak ada hubungannya dengan konflik agama ya guys ya, karena kita sering kali dengar berita yang beredar katanya nih Rohingya itu diusir dari Myanmar karena konflik agama. Itu sih media aja ya guys yang suka mengodok atau menggoreng-goreng berita tersebut ya guys. Apalagi nih orang-orang Rohingya adalah etnis Muslim, jadi dianggap tidak disukai oleh masyarakat Myanmar yang mayoritas beragama Buddha. Dan sejarahnya lagi nih guys nih, itu hanyalah perbedaan kubu, yang satu pro Inggris dan satu lagi pro Jepang. Dan pada akhirnya nih Inggris pun kalah di medan perang dan mereka balik ke negaranya nih guys. Dan apesnya lagi nih, si Inggris ini udah balik cabut ke negaranya, orang-orang Rohingya yang tadinya bela-belain dukung Inggris malah tetap tinggal di Myanmar. Mereka tuh nggak diajak tuh ke Inggris, Inggrisnya malah cabut sendiri tuh ya kan ya. Dimana nih kelompok Rohingya ini mereka malah tinggal di wilayah musuh yang berbeda kubu dengan ya kemarin yang dipilih sama Rohingya nih kubunya, yaitu yang lebih pro ke Jepang yang memenangkan perang pada saat itu guys. Oh my god. Nah singkat cerita nih guys nih, orang Rohingya ini dikucilin nih guys nih oleh masyarakat Myanmar. Dan sejarah ini nih berlanjut nih sampai turun-temurun tuh. Apalagi pada tahun 1992 pemerintah Myanmar ngeluarin undang-undang tentang kewarganegaranya guys, yang secara signifikan membatasi hak-hak kewarganegaraan bagi etnis Rohingya, di mana nih undang-undang tersebut menetapkan nih guys nih
tentang kriteria yang sulit dipenuhi oleh orang-orang Rohingya untuk mendapatkan kewarganegaranya. Oleh karena itu nih, terjadi beberapa faktor-faktor lain yang melibatkan ketegangan etnis ini, nasionalisme, dan politik di internal Myanmar. Sehingga orang Rohingya dianggap sebagai kelompok pendatang ilegal oleh sebagian pihak di Myanmar. Dan konflik ini guys terus berlanjut. Dan tak kalah besarnya juga nih konflik pernah terjadi pada tahun 2012 dan tahun 2017 yang menyebabkan kekerasan massal dan pengusiran besar-besaran orang Rohingya dari tanah kelahiran mereka. Akhirnya nih ribuan orang Rohingya ini mengungsi ke Bangladesh akibat dari kekerasan dan pembakaran desa-desa mereka. Karena Bangladesh sendiri terletak itu berdekatan dengan negara Myanmar. Jadi guys, ini beda ya sama perang etnis yang sedang terjadi di Palestina dan Israel. Nah, baik lagi nih ya guys, beruntungnya nih Bangladesh sebagai negara tetangga yang bersedia menampung rombongan orang-orang Rohingya yang mengungsi dan mereka ditampung di sebuah tempat penampungan nih guys ya, yang bernama Kem Sok Bajar. Di mana nih lokasi tersebut luas banget guys. Namun karena makin bertambahnya jumlah pengungsi yang berjumlah ratusan ribu ini, dan dari info terakhir nih guys yang gue dapet, jumlahnya pengungsi di Kem Sok Bajar pada tahun 2023 sudah menyentuh angka 967 ribu guys. Dikit lagi bisa nembus 1 juta itu guys ya. Karena makin banyak dan bertambah populasi pengungsi di sana, akhirnya banyak dari beberapa rombongan pengungsi ini mencari negara-negara yang mau menampung mereka walaupun mereka harus menyeberang lautan yang luas guys. Seperti Thailand guys, menerima penampung orang-orang Rohingya sebanyak kurang lebih sekitar 90.000 jiwa guys. Lalu Malaysia juga menerima penampungan orang Rohingya kurang lebih nih sekitar 150.000 jiwa. Dan di Indonesia sendiri banyak kurang lebih sekitar 1.000 jiwa. Jadi kalau kita lihat-lihat nih guys ya, ternyata mereka tujuannya bukan hanya ke Indonesia saja. Sepertinya mereka berencana untuk transit dan melanjutkan ke Malaysia. Karena nih dari data UNHCR, Malaysia sebagai negara kedua terbanyak yang menampung orang-orang Rohingya setelah Bangladesh guys. Dan penduduk Rohingya yang berada di Indonesia nih guys, mereka juga nggak bisa tinggal bebas gitu aja ya, karena status mereka sendiri tetap sebagai imigran gelap. Maka karena itu nih banyak berita yang beredar kalau banyak orang-orang Rohingya yang kabur dari kamp penampungan dan membuat ketakutan warga-warga lokal. Pengungsi Rohingya menceritakan perjuangan mereka berlayar dari Bangladesh sampai Aceh. Yang daerahnya dijadikan kamp penampungan sementara. Dapatkan saat ini Yasin hanya berharap bisa hidup layak dan dihargai sebagai manusia di satu tempat yang sama bersama para pengungsi Rohingya yang lain. Dan banyak juga masyarakat lokal yang tadinya empati guys, jadi berbalik nih, nggak empati lagi terhadap orang Rohingya. Dengan melihat berita di medsos dan kabar yang disampaikan para netizen, di mana nih banyak sekali video yang beredar tentang orang Rohingya yang dianggap tidak bersyukur guys. Mendapatkan suatu temuan yang tak disangka berupa nasi bungkus lengkap dengan lauknya yang dibuang oleh pengungsi Rohingya pada semak-semak kawasan itu. Ia juga melanjutkan para pengungsi tersebut hanya berpura-pura lapar agar dikasihani oleh warga setempat. Alhasil makanan yang diberikan pun tampak terbuang begitu saja. Atas bantuan yang telah diberikan pemerintah lokal maupun pemerintah pusat guys. Mereka malah mengeluh seakan-akan tuh warga dan pemerintah lokal tidak dapat memberikan pelayanan yang mereka harapkan di kamp penampungan guys. Apa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Beredar Lah gimana ya guys ya? Jadi buah si malakama ya kan? Kalau begini jadinya. Nah lanjut nih guys ya, dari berita yang beredar menyulut emosi masyarakat lokal untuk mengusir orang-orang Rohingya untuk keluar dari tanah mereka guys. Dan tak hanya di Aceh aja sih, mereka transit, tapi ada beberapa pulau yang mereka datangi. Dan orang-orang Rohingya ini menyebar ke beberapa pulau di Indonesia. Dan sebagai info juga nih guys ya, bahwa orang-orang Rohingya ini sebenarnya mereka mengungsi ke Indonesia itu udah lama juga guys. Mereka itu mengungsi dari tahun 2011 sampai sekarang nih guys. Jadi bisa kebayang kan berapa jumlah mereka yang mengungsi di camp-camp penampungan yang ada sampai saat ini. Ya tapi gimana guys ya, mereka kan tetap aja imigran gelap nih guys. Kita diminta tetap harus waspada juga sih. Jadi secara undang-undang atau aturan negara, mereka itu tidak sah untuk tinggal lama di negeri ini guys. Saya memperoleh laporan
mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian ini. Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Nah, untuk menghindari konflik dan berita yang kurang baik nih antara masyarakat lokal dengan orang-orang Rohingya, pemerintah daerah setempat harus cepat dan tegas untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Sebagaimana nih kelangsungan para pengungsi Rohingya ini yang sudah berada di beberapa tempat di Indonesia. Dan juga meminta kepada TNI dan Armada Angkatan Laut untuk memperketat jalur masuknya ke negara Indonesia, terutama jalur teritorial laut Indonesia, guys. Dimana nih guys, kalau kita lihat para imigran gelap ini terlalu mudah. Mereka bisa masuk perairan Indonesia, apalagi sebegitu mudahnya teritorial laut Indonesia dimasuki oleh negara lain, guys. Sehingga tidak ada patroli atau pengawasan oleh TNI dan Angkatan Laut Indonesia. Apalagi nih, kalau dari foto yang beredar, kapal yang ditumpangi orang-orang Rohingya ini tersebut bukanlah kapal yang canggih ya guys ya, yang bisa terdiri dari radar atau segala macam guys. Tapi kapal-kapal yang terlihat ini malah kapal yang sudah reot dan kusam dengan atap yang terbuka. Berdasarkan sejarah singkat ini nih guys, marilah nih kita bersama-sama berkomitmen nih untuk mendorong perdamaian dan keadilan bagi orang-orang Rohingya dan semua yang mengalami konflik di dunia ini guys. Nah nih, jangan lupa nih guys ya untuk tetap like, subscribe, dan tekan loncengnya nih agar membantu makin berkembangnya channel ini. Tetap peace, and love, and bye-bye.